Saat kaki kita mendarat dengan keras, tulang menahan beban besar dalam waktu singkat. Tapi, seberapa besar sebenarnya gaya itu? Dengan model sederhana, massa pegas dan redaman, kita bisa memprediksi gerakan tulang saat menerima impuls. Dari kecepatan awal kecil, muncul osilasi, peredaman, dan bahkan percepatan hingga beberapa kali gaya gravitasi. Mari kita hitung dan lihat bagaimana tubuh merespons beban dinamis secara alami. Apa yang terjadi pada tulang kaki kita saat mendarat dengan lutut terkunci? Ternyata itu bisa dimodelkan seperti sistem pegas massa 1 derajat kebebasan. Dengan pegas, massa dan redaman yang mewakili perilaku mekanis tulang dan jaringan di sekitarnya. Dalam kasus ini, frekuensi alami sistem adalah 20 Hz, redaman sebesar zeta sama dengan 0,224, dan gerakan diawali dengan kecepatan awal 0,6 meter per second tanpa simpangan awal. Tujuan kita menyusun fungsi gerak XT, menggambar respons sistem, dan mencari percepatan maksimum untuk melihat seberapa besar beban yang dialami tulang saat menahan gaya impuls. Langkah pertama adalah kita periksa rasio redaman. Nilainya adalah zeta sama dengan 0,224, yang artinya lebih kecil dari 1. Ini mengindikasikan bahwa sistem adalah underdamped. Artinya, sistem akan tetap berosilasi, tapi amplitudonya akan mengecil perlahan karena adanya redaman. Energi tidak hilang tiba-tiba, melainkan berkurang secara bertahap. Respons seperti ini umum terjadi dalam sistem biologis, seperti tulang dan otot, yang butuh fleksibilitas tapi tetap mampu menyerap beban dinamis. Sebelum masuk ke bentuk gerakan, kita konversi frekuensi alami dari satuan Hertz ke radian per detik. Dengan rumus omega n sama dengan 2pi Fn sama dengan 2pi dikali 20, kita dapatkan 125,66 radian per second. Nilai omega n ini adalah frekuensi sistem tanpa redaman. Ia menjadi dasar untuk menghitung frekuensi teredam, amplitudo, dan bahkan percepatan. Singkatnya, omega n adalah denyut nadi dari seluruh sistem getaran. Redaman membuat frekuensi sistem sedikit turun. Kita gunakan rumus omega d sama dengan omega n dikali akar dari 1 kurang zeta kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Zeta sama dengan 0,224, maka zeta kuadrat sama dengan 0,0502. Akar dari 1 kurang 0,0502 itu adalah 0,9745. Akhirnya kita dapatkan omega d adalah sama dengan 125,66 kali 0,9745 sama dengan 122,47 radian per second. Jadi, sistem berosilasi sedikit lebih lambat dibandingkan tanpa redaman, tapi cukup untuk membuat peredaman terasa tanpa kehilangan fleksibilitas. Kita gunakan bentuk umum solusi sistem underdamped. XT sama dengan A besar E pangkat minus zeta omega nt dikali sinus dari omega dt ditambah V. Karena simpangan awal X0 sama dengan 0 dan kecepatan awal V0 sama dengan 0,6 meter per second, maka A sama dengan V0 dibagi omega d sama dengan 0,6 dibagi 122,47 sama dengan 0,0049 meter atau sekitar 5 mm. Dan karena X0 sama dengan 0, maka fase V sama dengan 0. Artinya, sistem tidak memiliki pergeseran awal dalam siklus sinusoidalnya. Ini menyederhanakan bentuk solusi secara signifikan. Sekarang kita susun fungsi lengkap gerakan sistem. Dari perhitungan sebelumnya, amplitudo A besar adalah sama dengan 0,005 meter. Redaman eksponensial zeta omega n itu adalah 0,224 dikali 125,66 adalah 28,148. Frekuensi osilasi omega d adalah 122,467 radian per second. Jadi fungsi geraknya menjadi xt sama dengan 0,005 dikali e pangkat minus 28,148 kali t dikali sinus dari 122,467 T. Ini adalah bentuk khas dari osilasi teredam sebagian.
Gerakannya berosilasi, tapi amplitudo terus mengecil karena faktor eksponensial. Model ini sangat sering digunakan, mulai dari simulasi gerak tulang, sistem suspensi, hingga robotik yang responsif tapi tetap stabil. Mari kita lihat bagaimana bentuk kurva XT jika digambarkan. Gambar di samping menampilkan grafik perpindahan terhadap waktu. Di sana, kurva utama menunjukkan respons osilatif akibat kecepatan awal 0,6 meter per second. Terlihat jelas dua garis putus-putus, envelope eksponensial yang membungkus osilasi, yaitu plus minus AE pangkat minus zeta omega nt. Karena sistem dimulai dari X0 sama dengan 0, maka langsung naik ke simpangan maksimum, lalu turun, lalu naik lagi, dengan amplitudo yang semakin kecil. Frekuensi osilasi tetap, yaitu 122,467 radian per second. Tapi energi berkurang dari waktu ke waktu. Ini adalah tanda khas dari sistem underdamped yang sehat, menyerap beban tapi tetap lentur. Apa yang terjadi kalau sistem ini tidak memiliki redaman sama sekali? Dengan V0 sama dengan 0,6 meter per second, kita hitung amplitudo A sama dengan V0 dibagi omega n sama dengan 0,6 dibagi 125,66, kita dapatkan 0,00477 meter. Percepatan maksimum A max sama dengan omega n kuadrat dikali A, sama dengan 125,66 kuadrat dikali 0,00477 sama dengan 75,4 meter per second kuadrat. Itu sekitar 7,69 kali percepatan gravitasi atau 7,69 G. Tanpa redaman, tulang akan menerima beban luar biasa besar dalam waktu sangat singkat. Inilah mengapa redaman sangat penting untuk melindungi tubuh dari gaya impuls yang bisa merusak struktur. Mari kita rekap. Frekuensi alami omega n adalah 125,66 radian per second. Frekuensi teredam omega d adalah 122,47 radian per second. Redaman zeta sama dengan 0,224, maka sistem adalah underdamped. Kecepatan awal adalah 0,6 meter per second dan simpangan awal adalah 0. Amplitudo 0,005 meter dan fase adalah 0. Fungsi geraknya adalah XT sama dengan 0,005 E pangkat minus 28,148 T dikali sinus 122,467 T. Percepatan maksimum tanpa redaman adalah 75,4 meter per second kuadrat atau 7,69 kali G. Satu model sederhana telah menggambarkan bagaimana tulang merespons beban dinamis, osilasi, redaman, dan gaya maksimum semuanya bisa diprediksi dengan rumus yang elegan. Dari frekuensi alami hingga percepatan maksimum, kita telah melihat bagaimana model sederhana bisa menjelaskan respons tulang terhadap beban. Dengan sedikit redaman, sistem tetap lentur namun terlindungi, mencegah gaya impuls menjadi bahaya. Contoh ini membuktikan bahwa bahkan dalam tubuh manusia, hukum getaran mekanik tetap bekerja dengan sangat elegan.